Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Simak video ini hingga tamat. Mampukah Anies Baswedan mengubah cara berpikir rakyat miskin menjadi lebih sejahtera? Sehingga apa yang dicita-citakannya, yaitu mengenai ketimpangan antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya yang begitu jauh perbedaannya. Tentu saja ini harus dikaji dengan konsep yang benar, yaitu mengenai cara berpikir. Saya termasuk yang meragukan bisa ada perubahan, di mana apakah Anies Baswedan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar mampu mengubah rakyat Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia hari ini telah begitu rusaknya, ya, dimana mereka itu adalah rata-rata pragmatis dan mereka itu adalah mengejar uang, bukan bagaimana mengejar kerja yang baik dan benar, atau belajar yang tekun dan ulet, tetapi dia senang tangan di bawah daripada tangan di atas. Maka itu video ini harus ditonton sampai tuntas, yaitu mengapa orang kaya bertambah kaya dan orang miskin sulit dikembangkan untuk menjadi lebih sejahtera. Miskin sudah pasti, kaya adalah pilihan. Susah sudah pasti, senang adalah pilihan. Hidup penuh pilihan. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain dan membuka usaha sendiri. Namun mereka belum layak disebut pengusaha kalau sekedar membuka warung, bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan, tak ada perubahan dari waktu ke waktu, dan usahanya dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang pengusaha adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan. Usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Dari satu kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar. Dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan. Siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut saudagar atau pengusaha, asalkan bertumpu pada fondasi pertumbuhan. Bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya?
mulai dari cara berpikir. Karena untuk bisa menjadi kaya adalah orang harus memahami cara berpikir orang kaya, dan cara berpikir orang miskin. Kerja keras adalah modal utama. Namun kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kaya bertambah kaya. Karena banyak yang sudah kerja keras tetapi tetap tidak bisa kaya bertambah kaya. Kerja keras untuk mencapai yang dikehendaki. Kerja keras adalah modal yang utama untuk satu, bisa dipercaya. Kedua, bisa disukai, dicintai banyak orang. Ketiga, orang mau membayar lebih. Keempat, orang mau memberikan pinjaman modal. Yang kelima, orang-orang tumbuh rasa hormat. Keenam, timbul kejujuran dalam diri, percaya diri. Peta keuangan dunia. Ada orang, ada uang. Ada 5% ya penduduk bumi hari ini telah menguasai jumlah uang 90% yang beredar di dunia. Sisanya adalah ada 95% orang memperebutkan uang yang tersisa, yang tinggal 10%. Marshall Sheffer dalam bukunya Vision, Profit and the Power mengatakan, jika uang dibagi rata kepada seluruh penduduk bumi, maka ada 2,4 miliar per jiwa. Namun jika ini dibagikan, dalam buku Profit and the Power, seluruh uang tersebut akan kembali kepada yang 5% penduduk bumi. Siapakah orang yang telah menguasai keuangan dunia itu? Yang 5% itu adalah pengusaha. Dan siapakah orang yang berebut ya kepada uang yang tersisa 10%? Itu adalah pegawai atau bosnya pegawai. Mengapa ada orang yang kaya dan yang miskin? Disebabkan oleh cara berpikir yang berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Bedanya adalah orang kaya jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai produksi atau bisnis apalagi. Sedangkan orang miskin jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai membeli apalagi. Manusia dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah manusia miskin bertambah miskin. Yang kedua adalah manusia sedang. Dan yang ketiga adalah manusia yang kaya bertambah kaya. Peta kehidupan manusia. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada aset berupa tanah, bangunan, barang atau uang, atau orang-orang, atau juga bisa dipercaya. Itu adalah aset. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Melahirkan kerjasama dan jaringan. Akhirnya melahirkan hutang. Peta miskin bertambah miskin adalah yang pertama, kerja keras.
Siapapun orang, mau tidak mau, orang terpaksa harus kerja keras. Disebabkan orang harus makan, membutuhkan kehidupan di dunia ini. Untuk apa dia kerja keras? Orang miskin kerja keras adalah untuk berpendapatan. Lalu pendapatan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dipakai apa? Dipakai untuk konsumtif, yaitu untuk anak sekolah, untuk memperbaiki rumah, untuk yang mengobati yang sakit, makan dan minum dan sebagainya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin? Yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin adalah aset. Yaitu di mana dia memiliki tanah, tetapi tanah itu tidak dimaksimalkan untuk pendapatan. Dia juga memiliki bangunan, tapi bangunan itu tidak dimaksimalkan untuk pendapatan. Jadi kalau orang miskin belum memiliki rumah, dia ngontrak. Maka ngontraknya itu adalah tanah dan bangunannya tidak untuk dipakai berpendapatan, tetapi hanya dipakai untuk tidur, makan, istirahat. Yang ketiga apa? Barang atau uang. Orang miskin itu adalah kalau dia memberi barang, barangnya tidak untuk meningkatkan pendapatan. Dia beli gelas, beli piring, atau beli kursi, atau beli TV, atau beli laptop, atau beli handphone. Ya, barang-barang yang dia miliki, ya, itu tidak dipakai untuk peningkatan pendapatan. Tetapi orang miskin akan menjadikan barang-barang itu adalah menjadi beban bagi dirinya. Karena semuanya harus ada ongkos pemeliharaan, ada ongkos penggunaan, dan ada ongkos berbagai macam, ya, kalau itu membeli pulsa dan sebagainya. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan? Dia memberi barang atau dia memiliki uang, uangnya tidak dipakai untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah orang, di mana orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, itu tidak dipahami oleh orang miskin itu bahwa kerjasama dengan orang yang memiliki kompetensi itu adalah bisa mengantarkan dirinya menjadi orang yang meningkat pendapatannya. Dan orang miskin itu cenderung tidak bisa dipercaya, begitu. Karena apa? Karena hidupnya untuk uang. Uang didahulukan, tapi pelayanan dikebelakangkan. Jadi kalau dia masuk ke dunia kerja, dia yang pertama ditanyakan gajinya berapa, begitu. Nah, tetapi bukan bagaimana saya ini harus mampu menjadi orang yang berguna di perusahaan itu sehingga saya layak untuk dibayar mahal, begitu. Lalu yang selanjutnya, orang miskin itu tidak memiliki kepercayaan dan tidak dipercaya, maka itu dia tidak bisa membangun kerjasama atau jaringan, ya. Jangankan dengan orang lain, dengan satu keluarga saja, dengan satu rumah saja, dia sudah tidak memiliki komitmen untuk membangun kerjasama atau membangun jaringan dengan serumah untuk meningkatkan pendapatan. Lebih-lebih dengan orang luar, begitu.
selanjutnya maka itu dia tidak bisa dipercaya, tidak bisa berhutang. Sekarang bagaimana peta manusia sedang? Peta manusia sedang itu sama. Orang itu kerja keras. Untuk apa? Untuk berpendapatan. Siapa itu manusia sedang itu? Ada yang doktorandes, ada yang doktor, begitu ya. Ada yang jadi direktur, begitu. Semua tetapi sama. Mereka adalah kaum employed, kaum pekerja, begitu. Yang dimana mereka digaji dengan pendapatan yang tetap. Semakin tinggi kerja kerasnya, semakin tinggi jabatannya, maka pendapatannya semakin tinggi. Tetapi jika dia sudah tidak bisa kerja keras, maka pendapatannya menurun, bisa jadi pendapatannya hilang, begitu. Maka itu peta manusia sedang ini adalah dia kerja keras untuk apa? Untuk berpendapatan. Lalu pendapatan itu dikeluarkan untuk apa? Untuk konsumtif, ya, begitu. Tetapi karena dia manusia sedang, dia adalah seorang sarjana. Masa seorang sarjana rumahnya lebih buruk daripada orang yang bukan sarjana, begitu. Maka biasanya istrinya mengatakan, masa kita ini orang intelektual, sarjana, lulusan perguruan tinggi, tetapi kita tidak bisa lebih baik daripada tetangga kita yang mereka pendidikannya SMA, SMP, tapi mereka sudah bisa membuat rumah, begitu. Sudah kelihatannya mereka layak untuk hidup layak, begitu. Maka itu manusia sedang ini ya bertambah konsumtifnya. Karena apa? Karena gaya hidupnya. Sedangkan warannya bertambah tapi pendapatannya tetap sama. Maka dia kerja keras ya untuk apa? Untuk berusaha membangun kepercayaan yang lebih tinggi. Supaya dia mampu kerjasama, begitu, mampu membuat jaringan, dan dia juga bisa berhutang. Tetapi tak kala dia mampu melakukan kerjasama atau jaringan, dia mampu berhutang, hutangnya dipakai atau kerjasamanya dipakai pendapatan. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sedang, ya, di mana pendapatannya tetap tapi asetnya yang dia beli menjadi beban. Dia membeli tanahnya tidak diproduktifkan. Dia membeli bangunan juga tidak diproduktifkan. Dia membeli barang-barang, kursi, TV tidak bisa diproduktifkan. Dia banyak teman-teman, ya, karena dia manusia sedang, tetapi orang-orangnya menjadi beban. Dan dia memang bisa dipercaya begitu. Kenapa? Karena manusia sedang. Tetapi sebenarnya ini lebih susah daripada orang miskin. Kenapa lebih susah daripada orang miskin? Karena pendapatannya tetap, pengeluarannya bertambah, konsumtifnya bertambah, ditambah dengan harus membayar hutang atau membayar kerjasama, dan juga untuk memelihara aset dan pembiayaan aset. Sedangkan pendapatannya tetap. Inilah yang menjadikan manusia menjadi korupsi. Ya, sekarang bagaimana peta kaya bertambah kaya? Orang kaya bertambah kaya dimulai pikirannya dia kepada aset. Dia memiliki tanah, dia memiliki bangunan, dia memiliki barang, dia memiliki uang, dia juga banyak kenalan orang-orang, dan juga dia bisa dipercaya begitu, ya. Maka
orang kaya bertambah kaya, dia kerja keras, ya. Bekerja keras untuk apa? Untuk memaksimalkan asetnya. Dari hasil dari memaksimalkan aset ini, maka timbullah peningkatan pendapatan. Lalu dia dikeluarkan, pengeluarannya dipakai apa? Untuk mengembangkan aset lagi, ya. Dia berpuasa untuk kebutuhan konsumtif, ya. Nah, setelah itu bertambahlah akhirnya asetnya, tanah, bangunan, barang, ya, atau uangnya, orang, dan kepercayaannya bertambah, ya. Maka dia kerja keras lagi. Kerja keras untuk apa? Dia berjuang, kerja keras untuk membangun kepercayaan yang lebih tinggi. Dari kepercayaan ini, maka dia bekerja keras untuk membangun kerjasama dan membangun jaringan, dan juga dia berusaha untuk memperbesar hutangnya. Tetapi kerjasama atau jaringan dan hutangnya tidak dipakai untuk pendapatan. Dia tetap konsentrasi pada pengembangan aset, pada pemeliharaan aset. Maka dari tanah, bangunan, barang atau uang, orang-orang atau kepercayaan, bertambahlah pendapatannya. Dari pertambahan pendapatan ini, maka tentu saja ada pengeluaran. Pengeluarannya dipakai apa? Dipakai untuk membayar hutang, dipakai untuk mengelola aset, dan barulah dia memikirkan mengenai konsumtif, ya, untuk makan, minum, anak-anak sekolah, dan sebagainya. Jadi ciri-ciri manusia kaya bertambah kaya adalah: 1. Aset-asetnya berupa tanah, bangunan, barang-barang, dan orang-orang mampu dikerjasamakan, dibuatkan jaringan, diberdayakan, sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih banyak. Yang kedua adalah manusianya sangat serius dalam menjalin kerjasama dan jaringan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aset-aset yang dimilikinya. Kenyataannya, orang-orang yang mencari-cari uang atau mengejar-kejar uang, justru dia tidak memiliki uang atau miskin. Jadi harus bagaimana? Jangan mencari uang. Bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh untuk membangun, memelihara kerjasama yang kuat untuk menjadi peternakan uang, percetakan uang bersama. Berapa pendapatan? Yang penting selalu bersyukur. Berusaha bekerja dan belajar untuk membangun peternakan uang atau mesin pencetak uang sehingga mampu berpendapatan. Ada pendapatan tiap hari, pendapatan tiap minggu, pendapatan tiap bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, tiap tahun, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan. Bisnis itu harus legal, terdaftar minimal di kelurahan atau desa. Setelah itu didaftarkan di pemerintahan daerah. Untuk apa tujuan bisnis? Tujuan bisnis itu adalah untuk membangun kerjasama yang kuat, untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Bagaimana caranya membangun kerjasama yang kuat untuk memperbanyak dan mengembangkan aset?
yaitu memperbanyak kepercayaan, membangun kerjasama, dan akhirnya memperbesar hutang. Untuk apa semuanya itu? Untuk membangun kerjasama yang kuat, untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Mari kita lihat ya, ada 3 di sini. Bisnis itu harus legal, tujuannya adalah untuk mengembangkan aset dan kerjasama dan memperbanyak kepercayaan sehingga terbangun kerjasama dan hutang. Saya membeli tanah, harganya 275 juta. Lalu dibangunlah Raja Sate ya di Jalan Oto Iskandar Dinata di Desa Pasawahan. 2,5 tahun keuntungannya hanya 75 juta. Tentu saja kalau dibandingkan dengan tanah yang dibeli dengan modal untuk membangun Raja Sate, tentu saja dengan 2,5 tahun 75 juta ini belum break even point. Tetapi 2,5 tahun itu tanah saya sudah harganya 400 juta penambahan nilainya itu. Dan 4 tahun tanah saya sudah 950 juta. Dan 6 tahun tanah saya 1,6 miliar. Dan sekarang tanah saya lebih dari 2,6 miliar. Harganya itu. Jadi kalau kita ini bisnis, kalau kita mengandalkan dari jual beli saja, yaitu kita mengambil untung dari hasil jual beli, ya, itu tentu saja kita akan sulit berkembang karena ada inflasi, ya. Contohnya adalah pada waktu saya membeli tanah itu, harga tanah itu, contohnya pada waktu saya membeli tanah dan bangunan itu, yang harga tanahnya 275 juta, harga beras itu harganya adalah 2.300 rupiah. Ini berlangsung sudah 13 tahun. Dari harga 2.300 rupiah per kilogram beras itu, sekarang adalah sudah tahun 2024, harga beras harganya 15.000 rupiah. Bayangkan itu. Jadi kalau kita mengandalkan keuntungan dari jual beli, itu kita terkena inflasi. Maka itu dikatakan bahwa tanah dan bangunan itu adalah ibunya bisnis. Bisnisnya adalah anaknya. Bisnis bisa jadi ada dan tidak ada, tetapi ibu selalu melahirkan bisnis. Mari sekarang bagaimana ke-9 langkah untuk menjalankan usaha. Yang pertama adalah kita harus berani memulai membuat kantor usaha di rumah sendiri atau di tempat kontrakan. Yang kedua adalah rajin penawaran produk, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Karena orang bisnis itu tidak ada pekerjaan yang terbaik bagi seorang pembisnis atau pengusaha, dia itu selain rajin melakukan penawaran. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita, orang tidak menawarkan apapun di hadapan kita, artinya dia bukan orang bisnis.
Yang ketiga adalah handphone Android dimaksimalkan kegunaannya dan menggunakan teknologi yang terbaru, yang lebih murah, lebih cepat, lebih terstandarkan, dan lebih baik. Keempat adalah pemahaman produk, keunggulan, kelemahan, manfaat. Dan kelima adalah membangun konsumen tetap atau customer base. Keenam adalah membangun supplier tetap atau supplier base. Yang ketujuh adalah penguasaan jalur distribusi. Kita harus tahu mulai dari mana barang itu diciptakan sampai bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen. Yang kedelapan adalah harus memelihara kepercayaan. Dan yang kesembilan, harus memahami pembukuan keuangan dan aset. Dan ke-10, baru kita membangun tempat usaha yang memadai berupa toko atau pabrik. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.